Jadi kita akan membahas soal-soal yang mengenai odds ratio, prevalence ratio, dan risk ratio. Nomor satu, perhitungan pada odds ratio, di mana kita akan melihat rasio kemungkinan paparan pada kelompok kasus dan pada kelompok kontrol, yaitu dari akibat lalu sebab. Odds ratio identik dengan desain penelitian A. Cohort, B. Case control, C. Cross-sectional, D. Eksperimen, E. Deskriptif. Jawabannya adalah B, di mana odds ratio identik dengan penelitian analitik case control, di mana kita melihat rasio kemungkinan paparan pada kelompok kasus dan pada kelompok kontrol atau disebut akibat lalu sebab. Prevalence ratio identik dengan penelitian analitik cross-sectional atau potong lintang, di mana kita melihat data penyakit, sebab lalu akibat dalam waktu bersamaan. Risk ratio identik dengan penelitian analitik cohort, di mana kita melihat data penyakit kelompok yang tidak terpapar dan yang terpapar dalam kurun waktu tertentu. Sebab lalu akibat bisa berlaku, maju, bisa mundur. Nomor 2, suatu hasil penelitian yang menelusuri hubungan asma dan COVID-19 disajikan seperti tabel di bawah ini. Odds ratio dari penelitian tersebut adalah A. 60/30 dibagi 35/75, B. 60/35 dibagi 30/75, C. 60/90 dibagi 30/90, D. 35/110/75 per 95/200 dibagi 105/200. Jadi jawabannya A, yaitu dengan rumus odds ratio A per B dibagi C per D. Di sini kita bisa lihat 60/30 dibagi 35/75. Prevalence ratio itu dengan rumus A per dalam kurung A tambah B dibagi C dalam kurung C tambah D. Dan untuk rumus risk ratio itu A per A tambah B dibagi C per C tambah D. Nomor selanjutnya, nomor 3, suatu hasil penelitian yang menelusuri hubungan asma dan COVID-19 disajikan seperti tabel di bawah ini. Prevalence ratio dari penelitian tersebut adalah A. 60/30 dibagi 35/75, B. 60/35 dibagi 30/75, C. 60/60 ditambah 30 dibagi 35/35 ditambah 75, D. 60/60 tambah 90 dibagi 30/30 ditambah 90, E. 35/35 ditambah 75 dibagi 75/75 ditambah 35. Jawabannya adalah C dengan rumus prevalence ratio itu A per A tambah B dibagi C per C tambah D dengan hasil 60/60 ditambah 30 dibagi 35/35 ditambah 75. Nomor 4, suatu hasil penelitian yang menelusuri hubungan pneumonia dan COVID-19 disajikan seperti tabel di bawah ini, diperoleh odds ratio 4,251. Apakah arti dari odds ratio tersebut? A. Tidak ada pengaruh pneumonia terhadap COVID-19. B. Ada hubungan signifikan pneumonia terhadap COVID-19. C. COVID-19 tidak bisa dipengaruhi oleh pneumonia. D. Pneumonia merupakan faktor protektif COVID-19. E. Pneumonia merupakan faktor risiko COVID-19. Jadi jawabannya adalah E dengan interpretasi 1 jika nilai odds ratio sama dengan 1, maka tidak ada pengaruh faktor risiko sebab terhadap efek, dengan kata lain adalah netral. Nomor 2, jika nilai odds ratio lebih dari 1, maka variabel tersebut merupakan faktor risiko untuk timbulnya penyakit tertentu. Yang ketiga, jika nilai odds ratio kurang dari 1, maka faktor yang diteliti tersebut mengurangi kejadian penyakit dan merupakan faktor protektif. Interpretasi ini juga berlaku dalam perhitungan prevalence ratio dan risk ratio. Nomor 5, suatu hasil penelitian yang menelusuri hubungan pneumonia dan COVID-19 dikatakan memiliki odds ratio 2,1 dan nilai P dengan 0,001. Apakah arti dari hasil penelitian tersebut? A. Ada hubungan antara pneumonia dan COVID-19 di mana pneumonia merupakan faktor protektif. B. Ada hubungan antara pneumonia dan COVID-19 di mana pneumonia merupakan faktor risiko. C. Tidak ada hubungan antara pneumonia dan COVID-19 di mana pneumonia merupakan faktor protektif. D. Tidak ada hubungan antara pneumonia dan COVID-19 di mana pneumonia merupakan faktor risiko. E. Pneumonia merupakan faktor risiko dari COVID-19.
Jawabannya adalah B. Dengan interpretasi, jika nilai odds ratio sama dengan 1, maka tidak ada pengaruh faktor risiko atau sebab terhadap efek, dengan kata lain adalah netral. Kedua, jika nilai odds ratio, jika nilai odds ratio lebih dari 1, maka variabel tersebut merupakan faktor risiko untuk timbulnya penyakit tertentu. Ketiga, jika nilai odds ratio kurang dari 1, maka faktor yang diteliti tersebut mengurangi kejadian penyakit dan merupakan faktor protektif. Dan nilai P yang sangat signifikan itu jika dia kurang dari 0,05 adalah dia memiliki hubungan atau efek, dan jika lebih dari 0,05 tidak ada hubungan atau efek. Interpretasi ini berlaku juga dalam perhitungan prevalence ratio dan risk ratio. Nomor 6, suatu hasil penelitian yang menelusuri hubungan penggunaan masker dan COVID-19 dikatakan memiliki odds ratio 0,277 dan nilai P sama dengan 0,000. Apakah arti dari hasil penelitian tersebut? A. Ada hubungan antara penggunaan masker dan COVID-19 di mana masker merupakan faktor protektif. B. Ada hubungan antara penggunaan masker dan COVID-19 di mana masker merupakan faktor risiko. C. Tidak ada hubungan antara penggunaan masker dan COVID-19 di mana masker merupakan faktor protektif. D. Tidak ada hubungan antara penggunaan masker dan COVID-19 di mana masker merupakan faktor risiko. E. Menggunakan masker merupakan faktor protektif COVID-19. Jawabannya adalah A. Dengan interpretasi, jika nilai odds ratio sama dengan 1, maka tidak ada pengaruh faktor risiko atau sebab terhadap efek, dengan kata lain adalah netral. 2. Jika nilai odds ratio lebih dari 1, maka variabel tersebut merupakan faktor risiko untuk timbulnya penyakit tertentu. Ketiga, jika nilai odds ratio kurang dari 1, maka faktor yang diteliti tersebut mengurangi kejadian penyakit dan merupakan faktor protektif. Nilai P sangat signifikan jika kurang dari 0,05 yang memiliki hubungan, dan jika lebih dari 0,05 yang berarti tidak ada hubungan. Interpretasi ini juga tetap berlaku dalam perhitungan prevalence ratio dan risk ratio. Semoga semoga apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.